Kemudian dia mengatakan, "Ya Abu Bakar, aku sering bermimpi. Dalam mimpiku seolah-olah aku berada di tempat yang sangat sempit sekali. Tiba-tiba aku dipindahkan ke tempat yang sangat luas sekali." Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Khalid, itu pertanda bahwa engkau akan meninggalkan agama jahiliyah dan akan masuk ke dalam agama Islam. Masuklah ke agama kami." Akhirnya kemudian Khalid datang kepada Nabi SAW dan bersyahadat di hadapannya, mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Kemudian Khalid mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'uli, berdoalah untukku, an yaghfirallahu ala ma mawa, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah aku perbuat." Karena bagaimanapun Khalid selama puluhan tahun mengangkat senjata untuk membunuh kaum muslimin. Lihatlah dalam perang Badar, lihat dalam perang Uhud, jiwa kaum muslimin melayang di tangan Khalid, dan Khalid tidak pernah terkalahkan menjadi pemimpin perang di masa jahiliyah. Makanya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah untukku kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa." Maka Nabi SAW hanya mengatakan, "Ya Khalid, fa innal islama tajubbu ma qabla." Wahai Khalid, Islam itu menghapus dosa-dosa sebelum Islam. Dengan kamu bersyahadat itu secara otomatis dosamu sudah hilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pun setelahnya, tepat pada tahun 8 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah, artinya 2 tahun lagi sebelum wafat Nabi SAW, maka Nabi SAW mulai menyebar Islam keluar Arab, sebagaimana janji Nabi SAW dalam setiap dakwahnya ketika di Mekah, "Qulu la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal a'jam." Katakan la ilaha illallah, karena kalimat itu akan menguasai bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Maka Nabi mulai melancarkan surat-suratnya, diberikan ke Najasyi, kemudian dilancarkan ke Mesir sampai ke Romawi. Ketika itu Nabi SAW mengirim surat ke salah satu raja yang menguasai Balqa, namanya Sarahbil ibn Amr al-Ajdi. Rajanya namanya Sarahbil, menguasai daerah Balqa, dan itu di bawah kekuasaan Romawi. Tapi apa yang terjadi? Al-Harith ibn Umair yang mengantar surat itu rupanya dibunuh, disalib, disiksa dan dibunuh. Padahal tidak boleh seorang delegasi itu dibunuh. Dan kalau terjadi pembunuhan kepada seorang delegasi, itu sama saja ngajak perang negara. Makanya Nabi SAW murka ketika mendengar bahwa Sarahbil membunuh delegasinya Al-Harith ibn Umair. Dari situlah Nabi SAW membuat pasukan besar. Nabi belum pernah mengirim pasukan sebesar ketika melawan orang-orang Romawi di Mu'tah. Nabi mempersiapkan 3.000. Tentu 3.000 itu sudah sangat besar, karena kaum muslimin tidak sebanyak orang-orang Romawi. Ya. Akhirnya kemudian bergeraklah pasukan ini. Ketika itu Nabi SAW meminta kepada 3 tokoh penting dan 3 tokoh sentral ketika itu untuk menjadi pemimpin perang dan pembawa liwa bendera putih. Karena bendera Nabi SAW ada 2, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang juga yang mengatakan hijau, ada juga yang mengatakan kuning, dan bertuliskan la ilaha illallah. Lah kemudian kata Nabi SAW, Rasul memanggil Zaid ibn Harith. Antum tahu siapa Zaid ibn Haris? Zaid ibn Haris adalah anak angkat Nabi SAW. Dahulu semasa
Nabi SAW mengangkat Zaid, namanya bukan Zaid ibn Harith, tapi Zaid ibn Muhammad. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Ahzab dan mengatakan ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Maka nasab anak-anak angkat tetap diberikan kepada bapak angkat karena itu lebih adil di sisi Allah. Akhirnya dirubah lagi, dari Zaid ibn Muhammad dikembalikan menjadi Zaid ibn Harithah. Dan itu menjadi hukum fikih. Tidak boleh kalau anda mengangkat anak angkat dinasabkan kepada anda bapak angkatnya, tapi tetap dinasabkan kepada bapak aslinya siapa, sebagaimana Zaid ibn Harithah. Lah Zaid ibn Harithah ini anak angkat yang paling dicintai Nabi SAW. Makanya Usamah bin Zaid juga putranya Zaid ibn Harithah pun cucu angkat Nabi SAW yang sangat disayang Rasul, yang kelak sebelum wafatnya Rasul dia disuruh untuk menjadi pemimpin perang untuk melawan Romawi. Tapi sebelum Rasul mengutus mereka, keburu meninggal dunia, dan baru diberangkatkan di zaman Abu Bakar. Itu pun padahal beliau masih muda, tapi kehendak Nabi SAW tentu putusannya berdasarkan wahyu. Tapi yang jelas bahwa Zaid ibn Harithah ini adalah orang yang dicintai Nabi SAW. Bahkan satu-satunya sahabat Rasul yang namanya dicantumkan dalam Al-Quran hanyalah Zaid. Tidak ada semua sahabat Nabi yang dicantumkan dengan namanya Zaidun itu kecuali Zaid ibn Harithah. Kalau sahabat yang lain biasanya hanya diturunkan ayat tapi tidak disebut namanya. Tapi Zaid disebutkan namanya dalam Al-Quran ketika Zaid menikah dengan Zainab bintul Harith. Kemudian selang beberapa waktu karena rumah tangganya gonjang-ganjing, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Rasul memberitahu Zaid agar Zaid menceraikan Zainab. Kemudian Zaid pun menceraikan Zainab. Tapi setelah hilang masa idahnya, tiba-tiba Allah perintahkan Rasul menikahi Zainab, bekas istri anak angkatnya. Kenapa Nabi menikahi bekas istri anak angkat? Nabi menyuruh Zaid menceraikan Zainab, habis itu Nabi menikahinya. Tentu ini bukan kemauan Nabi, ini kemauan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan agar Zaid menikah dengan Zainab, dan setelah itu diceraikannya dan dinikahi Rasul. Kenapa? Untuk menghilangkan adat istiadat yang batil, di mana di zaman jahiliyah tidak boleh menikah dengan istri anak angkat. Padahal anak angkat bukan anak kandung. Anak angkat itu tidak ada hubungan mahram. Maka bekas istrinya pun tidak ada hubungan mahram dengan bapak angkatnya, sehingga boleh dinikahi. Itu maksudnya, untuk menghilangkan adat istiadat ini. Lah Zaid ini tumbuh di lingkungan Nabi SAW. Dialah yang banyak menemani Nabi SAW ketika dakwah, termasuk ketika Rasul berangkat ke Taif, kemudian disakiti oleh orang Taif. Yang melindungi Nabi SAW adalah Zaid ibn Harithah. Makanya ketika perang Mu'tah tepat pada tahun 9 Hijriah, Nabi meminta agar Zaid yang memimpin perang, dan dialah yang mengomando pertama dalam peperangan dan membawa liwa bendera putih yang kemudian menjadi simbol bendera kaum muslimin. Kemudian kata Nabi, kalau Zaid terbunuh, maka pemimpin yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ikhwan, Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sepupu Nabi. Dia saudara daripada Ali bin Abi Thalib, hanya beda setahun usianya. Tapi Ja'far bin Abi Thalib ini adalah orang yang awal-awal masuk Islam. Dia orang yang termasuk juga disiksa oleh orang-orang Quraisy, disakiti oleh orang-orang Quraisy, sehingga ketika Nabi SAW mengharuskan orang-orang yang masuk Islam
yang ditekan di Mekah agar hijrah, kemudian memilihkan tempat hijrah yang terbaik kemana? Ke Habasyah. Karena di sana ada raja yang tidak pernah menzalimi rakyatnya. Dialah Raja Najasyi, ya, namanya Ashamah bin Afjur. Maka berangkatlah rombongan pertama bersama Utsman bin Affan dan putri Nabi Ruqayyah. Ja'far pun ikut berangkat beberapa orang menuju Habasyah. Dia tinggal di Habasyah selama 7 tahun. Ketika kemudian Madinah sudah dikuasai kaum muslimin, maka Ja'far pun pulang dari Habasyah menuju Madinah. Baru dia tinggal sebentar di Madinah, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Ya Ja'far, engkau akan menjadi panglima kedua kalau Zaid terbunuh." Akhirnya kemudian Ja'far pun maju menjadi panglima kedua. Kemudian kata Rasul, kalau Ja'far meninggal dunia, maka Abdullah ibn Rawahah sebagai penggantinya. Dan Abdullah ibn Rawahah adalah sahabat yang rajin puasa. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dalam situasi apapun Abdullah ibn Rawahah itu tidak pernah meninggalkan puasa. Walaupun dalam perang Mu'tah sekalipun, dia sedang puasa. Sampai dijelaskan suatu ketika, kami dan seluruh para sahabat tidak sanggup menjaga puasa kami karena panasnya yang luar biasa. Kata Anas, kecuali 2 orang yang tidak membatalkan puasa. Pertama Nabi SAW, dan yang kedua Abdullah ibn Rawahah. Lihat, luar biasa Abdullah ibn Rawahah. Maka ketika kemudian barisan pun dibuat 3 pasukan. Yang pertama pasukan inti dipimpin oleh Zaid ibn Harithah. Kemudian pasukan kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian pasukan ketiga dipimpin oleh Abdullah ibn Rawahah. Tiba-tiba Abdullah ibn Rawahah menangis. Menangis di hadapan pasukan. Sehingga kemudian dikatakan, "Ya Abdullah, wa ma yubki? Hal anta khaif?" Wahai Abdullah, kenapa anda menangis? Kau takut ya? Kata Abdullah ibn Rawahah mengatakan, "Wallahi demi Allah, aku tidak takut. Walakinni tadzakkartu qaulallahi ta'ala." Tapi aku mengingatkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang mengatakan, firman yang mana wahai Abdullah? Maka Abdullah ibn Rawahah kemudian membacakan tentang jahannam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina jisiyah. Dia teringat dengan ayat ini. Wa in minkum illa wariduha, kalian semua akan melalui siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim itu jisrun mamdudun fawqa jahannam, sebuah jembatan yang terbentang bawahnya jahannam. Dan kalian pasti melewatinya. Dan itu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin tidak. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Dan orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan, tapi orang-orang yang zalim akan dijatuhkan dan dimasukkan ke dalam jahannam. Katanya Abdullah ibn Rawahah, "Demi Allah, aku selalu mengingat ayat ini dalam peperanganku, sehingga kalau Allah wafatkan diriku, apakah aku bisa selamat dari jembatan itu atau tidak?" Maka para prajurit yang lain mengatakan, "Ya Abdullah, arja'akumullahu salimina ghanimina muntasirin." Wahai Abdullah ibn Rawahah, kudoakan engkau, mudah-mudahan kau pulang dengan selamat. Mudah-mudahan kau pulang membawa harta rampasan perang yang banyak. Mudah-mudahan kau dimenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, disemangati oleh pasukan. Tapi Abdullah ibn Rawahah mengatakan, "Tidak, aku tidak mengharap itu. Aku tidak mengharap, aku ingin selamat. Justru aku mengharap dalam peperangan ini, aku ingin mati syahid. Aku ingin dicabik-cabik tubuhku oleh musuhku. Dan aku tidak mengharapkan kemenangan." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya bergeraklah pasukan
Nabi SAW menuju Balqa, sebuah daerah di bawah kekuasaan Romawi, dan itu kota pertengahan di daerah Urdun, tengah-tengah daerah Urdun ke zaman sekarang. Berangkatlah mereka berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mungkin kalau orang tidak kuat fisik sudah capek di jalan, ya. Tapi para sahabat dulu itu memang luar biasa, dididik untuk jihad, memiliki fisik yang tangguh. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Zaman sekarang kan kalau perang enak saja, orang yang entah di mana tapi nembakin orang. Kalau dulu hadapan, dulu yang dilawan itu memang tentara, tentarawan tentara. Sekarang kalau perang indah, anak-anaknya dibom, perempuan dibom, ya. Lah orang sakit pun dibom, rumah sakit dibom juga. Nggak ada aturannya zaman sekarang ini. Makanya ketika Nabi SAW bergerak, sebelum berangkat Nabi SAW memberikan wasiat, dan itu kebiasaan Rasul, memberikan wasiat sebelum mereka berangkat. Di antara wasiat Nabi SAW mengatakan, agar kalian mendatangi tempat meninggalnya saudara kita Al-Haris ibn Umayyah. Kemudian sebelum berperang, an yad'u ilal Islam, agar menyeru manusia ke dalam Islam. Dan itu kebiasaan Rasul. Apabila mengutus pasukan, Rasul tidak mengizinkan untuk langsung perang. Sebagaimana ketika Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika hendak meruntuhkan benteng Khaybar. Kata Nabi SAW, ya Ali, berjalan kau pelan-pelan ke musuh. Apabila musuhmu sudah di hadapanmu, ajak mereka agar mengucapkan la ilaha illallah. Disuruh masuk Islam dulu. Kalau tidak mau nggak apa-apa, tapi bayar upeti, bayar jizyah. Kalau tidak mau, bismillah, perangi. Begitu kebiasaan Rasul. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama sadis, bukan agama teroris, bukan agama radikalis, tapi Islam mengutamakan dakwah dibandingkan jihad. Ngajak orang dulu, bukan main hantam dengan bom saja. Tidak, diajak dulu kepada Islam, keindahan Islam, kemuliaan Islam. Baru kalau tidak mau pun ada tahapannya. Kemudian Nabi SAW mulai mengajarkan adab peperangan. Kata Nabi SAW, "Ughzu bismillah." Berperanglah dengan membaca kalimat Allah, bismillah. Penting, ikhwan.